Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar, yaitu di mana Babel ini jatuh. Ini adalah sebuah kota yang baru didirikan oleh orang-orang juga yang baru datang di suatu tempat. Di ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka di sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ini adalah orang-orang di mana pertama kali adalah keturunan Nuh. Ketika ada pemusnahan, maka seluruh orang tidak ada di dunia ini. Maka siapa yang tersisa? Siapa yang tersisa? Tinggal keturunan Nuh, yaitu Sem, Ham dan Yafet. Tinggal itu yang menjadi keturunan bangsa. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama saat ini, yaitu kota yang mogok. Kota yang mogok pertama kali ada di dalam Alkitab adalah di Babel ini. Tidak jadi atau berhenti di tengah jalan. Bagaimana kota ini mereka usahakan untuk mereka dirikan, sampai mereka mau memberikan tanda, yaitu menara Babel yang tingginya sampai ke puncak. Tapi Bapak Ibu mogok di tengah jalan. Apa sebabnya dan kenapa? Itulah yang kita pelajari. Karena kita akan mendirikan kota juga, mendirikan kota masing-masing di dalam diri kita, mendirikan kota di dalam keluarga kita, mendirikan kota di dalam jemaat kita. Itu yang kita belajari supaya kita jangan mogok di tengah jalan. Kalau kita membaca di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kalau waktu itu orang banyak mendirikan kota, berarti arti kota itu sudah pasti banyak orang dan mendirikan sebuah kota. Dan pada waktu itu ketika mereka mendirikan kota, ada benteng-bentengnya, mereka mendirikan sekeliling sehingga di dalamnya berdiamlah orang-orang di dalamnya. Tetapi juga kepada kita dilukiskan kita ini ya ita samasa kota, ya ita samasa gofuhani hamano satua iraumo, ya ita adalah sebuah kota yang dilukiskan oleh Tuhan. Maka Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah terang dunia,
kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apalagi kalau kita mogok di tengah jalan, sudah jadi kota tetapi menjadi sirna dan tidak ada lagi. Bapak Ibu, inilah contoh kota yang mogok di tengah jalan, yaitu kota Babel. Kota yang hanya mimpi telah berhenti pembangunannya di sebelah timur di tanah Sinear. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, yaitu menerangkan penyebaran manusia yang dipaparkan pada pasal 10. Setelah air bah, hanya dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak Nuh tersebar di seluruh bangsa di bumi di dalam satu bahasa dan satu logatnya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika mereka sampai di tempat datar di tanah Sinear, mengira-ngira, mau berpikir dalam hati, biarlah kumpulan keluarga mereka ini lehadai tersebar di mana-mana. Maka mereka berpikir secara pribadi, lahalu mengira-ngira, lahalu rafi sebuah, dan biasanya amada balugu duhenari lalau rafi sisaki enae deira kata soba gulidano deira leteo aya ba lahalu moroi wa abelera. Oleh karena itu, apa kata mereka? Apa kata mereka di dalam itu? Di ayat 3b, mereka mengatakan, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ini sudah mulai. Mari kita membakar batu bata dan membakarnya baik-baik. Artinya batu bata ini adalah tembok. Tembok pada waktu itu adalah bahan bangunan kuno yang pertama kali ada pada zaman itu. Jadi natamane bada dododa awe naso batu bata na tebo ni fazazikiniha, itu bukan baru ada Bapak Ibu. Sudah ada sebelum tahun 1 Masehi. Bahkan ribuan tahun pada tahun ini. Berapa tahun? Ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang sudah ada. Jadi jangan ada yang heran kalau batu bata itu baru muncul di tahun-tahun ini. Tidak. Orang-orang kuno itu sudah lebih pintar, sudah lebih hebat. Bahkan Alkitab bagi kita yang ini, kita bilang itu baru, dan ini yang baru muncul. Wow, sudah hebat mereka Bapak Ibu. Bahkan campuran pada waktu itu adalah jerami. Bahkan dia katakan di situ tergala-gala. Tergala-gala itu adalah yang berbentuk aspal. Tergala-gala itu sama artinya aspal. Jadi pada waktu itu begitu sudah pintar mereka. No onekera. Jadi heran ita. Nah lawal abena so tembok tidak. 200 tahun baru ada tembok tidak. 300 tahun tidak. Sudah ada ribuan tahun sebelum ada Tuhan Yesus. Jadi pintarnya dunia ini sudah ada. Yang kedua, hadani wa era Bapak Ibu adalah marilah kita dirikan sebuah kota. Nah, ini mulai dari sini. Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi perkataan ini mereka mengatakan, mari kita dirikan sebuah kota dengan puncaknya sampai ke langit. Bapak Ibu, ini bukan main-main. Ini pekerjaan yang mereka desain sungguh luar biasa. Nah, tamani kuda atua-tua zatomifon na luar biasa, lebih atua-tua na sama unikira. Bahkan di ayat berikutnya Tuhan itu mengatakan, bahkan tidak ada satupun yang tidak akan terlaksana apa yang mereka perbuat. Berarti pasti terlaksana Bapak Ibu. Ya, pasti terlaksana semua apa yang mereka kerjakan. Sampai ketika mereka bertujuan untuk mendirikan menara sampai ke langit, akan pasti terjadi Bapak Ibu. Akan pasti terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menjanggal, yang membuat hati Tuhan tidak memberkati.
Karena mulai dari pertama, marilah kita membuat batu bata. Yang kedua, marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara. Yang ketiga, marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tiga pertanyaan mereka itu mau mendirikan kota, dan mereka memberi simbol dengan tanda yaitu menara yang tinggi sampai ke langit. Tiga kata ini tidak pernah mereka libatkan Tuhan Allah di dalamnya. Apakah mereka sudah menyebut nama Tuhan di situ? Hanya mereka mengatakan, mari kita, mari kita, mari kita. Berarti mereka hanya mendirikan dengan kekuatan mereka, pikiran mereka, tua-tua mereka. Tetapi Tuhan mengatakan, hadia manani faluami, bani faluaya natenga badai Yesus Kristus. Berarti mereka telah melakukan dengan kekuatan mereka. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Ini yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak memberkati. Dan ketika mereka mengatakan, Bapak Ibu, mari kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini menandakan pada waktu itu, Bapak Ibu, kalau mereka itu mendirikan menara, fungsinya ada. Satu, ketika ada musuh, maka penjaga di menara itu mereka sudah lihat di sekeliling, dan mereka memukul-mukul tanda, sehingga itu artinya musuh sudah datang di tempat, semua tentara sudah bersiap melawan. Itu adalah tempat untuk penjaga-penjaga kota. Itu menara. Yang kedua, karena mereka mengatakan mendirikan menara sampai ke puncak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tanah Sinear yang dimaksud adalah ini menuju pada Mesopotamia atau yang disebut Babilonia. Jadi Babilonia atau Mesopotamia ini, Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang penyembah bintang-bintang. Mereka itu adalah penyembah bintang-bintang, yaitu terang langit adalah dewa-dewa, atau nihaso seba bintang-bintang. Badru fidaa, bapa wadaa, ola sebisu tutui, bapa wadaa, bagada, bapa wadaa, bagada. Itu termasuk penyembah bintang. Itu termasuk penyembah berhala. Hanya satu yang kita sembah, Tuhan. Tetapi mereka mengatakan, mari kita mendirikan menara yang sampai puncaknya ke langit. Artinya supaya mereka bisa dekat ke langit menurut mereka, dekat ke bintang, sehingga mereka memuji dan memberi pemujaan kepada bintang. Dan gedung-gedung yang tinggi tidak menghalangi mereka, pohon-pohon tidak menghalangi mereka. Langsung mereka melihat bintang. Wow, luar biasa, hebat mereka. Tetapi itu adalah tidak benar. Makanya Tuhan Allah tidak memberkati tujuan mereka. Karena mereka memiliki tujuan yang salah, dan mereka memiliki Allah yang berbeda. Jadi kalau kita berpikir seperti ini yang hebat, dan kita melihat kalau bintang ini bisa memberi dan menandakan ini, berarti kita telah membuat Allah yang baru dengan pikiran kita. Nokta fazaki lowalangi si bohong dengan gera erada. Apakah Bapak Ibu tolak tafazaki lowalangi semasa? Tidak bisa. Tetapi kalau kita berpikir, kalau mengira-ngira bahwa Dravidaa, babawa daa, soharzaki, berarti gera erada daa, nokta fazaki lowalangi. Itu adalah membuat Allah yang salah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah yang ditegur Tuhan keras, supaya kita jangan melakukan hal tersebut. Orang pada zaman ini berkumpul dan bersatu untuk mendirikan kota. Kota pertama kali disebut dalam Kejadian ayat 4, pasal 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Berarti kota
dari awalnya adalah dari hal yang kecil, dari keluarga yang kecil, sehingga mereka berkumpul menjadi besar. Tetapi mereka mendirikan berdasarkan nama kota ini. Berarti kita bisa juga mendirikan sebuah kota di dalam keluarga kita. Ini yang mulanya disebut kota. Kota dibangun untuk didiami. Kalau kita melihat Mazmur 107 ayat 7 dan ayat 36, dia mengatakan, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Berarti kota adalah tempat kediaman. Kota adalah Nahia wa Obuloniha, simane kota Padang. Banyak orang di kota Padang, tempat berkumpulnya orang. Di ayat 36, ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Berarti ketika orang-orang ini datang di tanah Sinear ingin mendirikan kota tempat kediaman seluruh keturunan mereka di tempat itu, dengan tujuan supaya keturunan mereka tidak terserak di seluruh bumi. Itu tujuan mereka. Selain itu, mau mencari nama. Dan kota juga didirikan untuk memberi satu nama, seperti di ayat 4 ini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini luar biasa. Mereka mendirikan kota ini supaya mencari nama. Mungkin di kota Padang ini, kenapa disebut kota Padang? Ada sejarahnya. Kenapa diberi nama Padang? Ada sejarahnya. Perlu kita cari tahu siapa yang mendirikan pertama kali kota Padang. Dan hal-hal itu perlu sekali kita melihat, membaca, mendengar, menggali informasi tentang sejarah. Begitupun Alkitab. Jangan kita tinggalkan sejarah Alkitab. Sehingga daripada itu kita bisa melihat kenapa ada Menara Babel. Dari mana sejarahnya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang di bumi ini yang baru saja bahasanya dan logatnya. Mereka mendirikan kota untuk tempat kediaman dan supaya mereka tidak terserak berai di seluruh bumi, serta mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit untuk mencari nama. Tetapi keinginan membuat kota yang bertahan dan terkenal ini mogok pembangunannya. Ini mogok pembangunannya. Sudah saya sebarkan kenapa terjadi hal itu, Bapak Ibu. Ini adalah suatu pukulan yang keras bagi mereka yang menjadi awal dalam kehancuran dan menjadi akhir dari pengharapan. Awal dari penghancuran, tetapi juga akhir dari harapan. Akhirnya tidak ada lagi harapan bagi mereka. Sama sekali tidak ada harapan bagi mereka. Sampai kita membaca di ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Kenapa mereka berhenti? Karena tidak diberkati Tuhan. Kenapa tidak diberkati Tuhan? Karena sudah dikacau balaukan bahasanya. Karena mereka ingin menyaingi Tuhan sampai ke langit dan mau mencari nama dengan penuh kesombongan. Oleh karena itu, janganlah kita mencari nama, janganlah kita sombong. Tuhan tidak akan memberkati. Walaupun kita berhasil, tapi tidak akan tahan lama. Lama-lama kemudian akan tiada. Jangan kita heran kenapa. Nah, kalau ada orang mengatakan, lihat nih hasil lagu, nih hasil jahat, kenapa dia diberkati? Kenapa dia kaya? Kenapa apa yang dia pikirkan itulah jadi? Mari kita membaca yang dikatakan Tuhan Yesus ini, Tuhan Allah ini di ayat ini. Di ayat 6, dan ia berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, ingat ini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti bisa terlaksana, bisa terjadi, bisa saja. Tetapi di ayat berikutnya, Tuhan turun dan mengacau balaukan. Kenapa? Tidak diberkati. Itu artinya, kalau kita membuat dengan keinginan kita sendiri, memang terlaksana. Tetapi jangan sombong dulu. Apakah diberkati Tuhan? Kalau tidak diberkati Tuhan, pasti lama kelamaan akan hancur, akan tiada, akan jatuh, dan akan bubar. Apapun yang indah-indah yang telah jadi, tidak akan lama, akan hancur. Oleh karena itu kita orang percaya kepada Tuhan. Niha kiriso sino mamantau filowalangi perlu tak hetane walangi. Hadia mana ni babayada, hadia mana ni haugoda enak tato tanfanania. Kenapa? Supaya diberkati Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, tidak mungkin dia ambil kembali dan dia hancurkan. Siapa yang orang yang mau telah memberi dengan sukacita lalu dia ambil kembali? Apakah ada orang tua yang telah memberikan makan anaknya roti, lalu karena telah dia memberikan makan roti dan merasa sudah habis roti itu, dia ambil kembali? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau kita diberkati Tuhan, pasti terus diberkati Tuhan. Maka syaratnya tetap serahkan kepada Tuhan. Bahkan jangankan mereka meminta Tuhan untuk memberkati tujuan mereka, mereka justru mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit, agar mereka lebih dekat ke atas menyembah bintang-bintang terang di langit, sehingga pohon-pohon serta gedung yang saya bilang tadi tidak menghalangi mata mereka. Itu yang terjadi kepada orang-orang pada zaman ketika anak-anak manusia ini mau mendirikan kota baru, sampai namanya disebut kota Babel, kota yang mogok. Inilah kota yang gagal dalam sejarah Alkitab, yang keinginan mereka supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi, tetapi kehendak Tuhan yaitu diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka berhenti mendirikan kota itu, yaitu mogok pembangunan kota itu. Pasti kalau tidak mogok, pasti tujuan mereka seperti ayat yang ke-6 sudah terlaksana. Tetapi Tuhan belum setuju dan tidak menyenangkan hati. Lalu apa yang menjadi berkat bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu? Kita orang Kristen juga bisa mendirikan kota. Yang pertama, ayah dan ibu, anak bisa mendirikan kota kecil yang menjadi tempat kediaman dalam keluarga yang akan bertahan sampai selamanya dan mendirikannya di mezbah Tuhan. Bapak Ibu, kita dengar tadi, Kain ini dia mendirikan kota baru berdasarkan namanya, nama anaknya. Berarti berdasarkan kota, berdasarkan keluarga kecilnya. Berarti Bapak Ibu, kita bisa mendirikan kota kecil di dalam keluarga kita. Kota kecil seperti apa? Kita mendirikan mezbah nahia wangada kelualangi. Ohe nono, ohe bapa, ohe ibu, mangada kelualangi. Itu adalah mezbah. Dan kita telah mendirikan kota di hadapan Allah. Kalau kita membangun kota di hadapan Allah, musido ya bongi mamake, faduh dedeme, bafaduh dededa, le akan musabili. Walaupun irono dan mangarato, walaupun menantu jauh dari depan kita, tetapi hati kita dekat dengan Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau sering jauh di hadapan Tuhan, tidak membentuk mezbah di hadapan Tuhan, tidak selalu ada doa, tidak selalu menyerahkan apa yang terbaik kepada Tuhan, saya
kita tidak berpikir bagaimana apa yang akan terjadi. Sampai kita bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa anak saya begini? Kenapa keluarga saya begini? Kenapa seperti begini? Oh, itu yang akan terjadi. Mungkin hari ini diberkati, mungkin lusa diberkati, mungkin tahun depan diberkati. Karena itu, mari kita membuat mezbah yang kecil di dalam keluarga kita. Memulai dari kita semua, dari pribadi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita orang percaya bisa mendirikan kota yang besar kumpulannya untuk tempat kediaman bersama, yaitu tempat kediaman di hadirat Allah, yaitu kita jemaat. Kalau dari jemaat, dari keluarga kita bisa mendirikan mezbah kepada Allah, kita juga jemaat yang dari keluarga ke keluarga ke keluarga, dan dari keluarga bisa berkumpul bersama menjadi satu jemaat di tempat ini. Itu adalah kota yang telah dibentengin oleh Allah, noi kelilingi Yesus Kristus gehehannya munio. Oleh karena itu, apakah ada orang yang sanggup membubarkannya? Tidak. Kita ini contohnya. Kita baru memulai dari keluarga yang telah terbentuk mezbahnya, dari keluarga yang satu telah terbentuk mezbahnya, dan kini menjadi kumpulan kota yang besar dan menjadi kota yang baru, GKIN di tempat ini. Dimuliakanlah nama Tuhan. Amin. Berkumpul bersama dan memuji Tuhan bersama. Telah diberikan tugas pelayanan membangun kota yang akan segera orang-orang dari suku dan bangsa datang menyembah Tuhan yang sama. Kita yang akan membuat supaya seluruh suku dan bangsa datang di tempat gereja, di gedung, dan bersama-sama memuji Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran GKIN Kota Padang bukan suatu keinginan manusia, karena pasti tidak akan bertahan. Bukan juga supaya memperlihatkan kepada gereja yang lain atau bersaing dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Padang, karena jika demikian akan dikacau balaukan Tuhan dan berhenti di tengah jalan. Kita semua yang hadir di sini bersama pun hamba Tuhan dan gembala, jangan kita mendirikan dan berada di tempat ini untuk mencari nama, bahwa saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa hadir di sini, dan saya bisa mendoakan dan akan ada gereja. Itu sama dengan mencari nama, seperti orang-orang yang datang di tanah Sinear dan disebut Babel, kota yang bohong. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang telah menaruh di dalam hati kita semua gerak hati untuk mendirikan kota yang baru, berdiri di kota yang baru di hadapan Allah yang kudus, sampai Bapak Ibu berdiri tegak menuju kota Yerusalem juga. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita juga secara pribadi dilukiskan Tuhan Yesus sebagai kota yang terang yang dapat dilihat orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita orang yang telah percaya, kita disebut terang. Kenapa? Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di dalam kelakuan yang tidak benar, tetapi Tuhan Yesus mengambil kita, mengangkat kita dari tempat kegelapan dan ditaruhnya di tempat yang terang. Itu disebut gereja. Nama gereja itu adalah keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang, dan itu yang namanya gereja. Gereja yang pertama kali itu adalah tubuh kita, bukan gedung, bukan tempat, tetapi gereja adalah gedung ini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah kota yang terang. Kalau kita adalah kota yang terang, maka kita harus berada di ujung bumi, supaya, maksudnya di ujung yang tinggi, supaya kita dilihat orang. Inilah orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dia.
Ini dia, sehingga orang yang melihat terbuka hatinya, meneladani kita, terang hatinya. Bagaimana supaya kita terang? Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan kita itu langsung bercahaya, Bapak Ibu, seperti lampu ini. Tidak akan memiliki sinar dari diri kita sehingga orang itu melihat diri kita, sehingga disebut ini adalah, dia itu adalah kota yang bersinar, gereja yang terang. Bukan. Orang akan melihat terang kita melalui perbuatan baik kita, melalui tindakan baik kita. Maka ketika orang melihat, maka kita dilihat bahwa dia berbeda daripada yang lain. Siapa dia? Kenapa dia berbeda? Dari mana dia? Dia adalah yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka jelas mereka akan diterangi dan mereka akan meneladani kehidupan kita, gereja ini. Lalu apa yang menjadi implikasi atau kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu? Yaitu orang Kristen mendirikan kota atau jemaat baru dengan kehendak Tuhan dan tidak mencari nama. Yang kedua, orang Kristen atau kita semua jemaat terus menaikkan pertumbuhan iman dan kedewasaan pengenalan akan Kristus menuju kesempurnaan Kristus. Bukan seperti orang yang mendirikan menara Babel ini, ingin mau menumbuhkan tingginya menara sampai ke tinggi, sampai ketinggian, sampai tujuan mereka ke langit. Bukan seperti itu. Tetapi kita itu adalah orang yang telah percaya, terus beriman kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, sekalipun ada masalah, terus setia kepada Tuhan. Itu artinya semakin terus menumbuhkan dan meninggikan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah kedewasaan iman setiap jemaat pasti akan terlihat dalam perbuatan-perbuatan baik sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain yang menyaksikan. Niha keriso pasti oroma babua-buania si eroma na evaluasi seki, maka dia pasti dilihat dia adalah niha keriso samati si setia kelola. Amin.